Sebenarnya hidup di dunia ini tidak banyak-banyak dalam manusia berpikir. Kita berpikir saja kita menuju mana. Ini dua rute kita, surga atau neraka. Kalau kita naik pesawat kan ada gate ya, gate 7 Amerika, gate 8 umpamanya ke Timur Tengah. Sebelum kita naik pesawat kita sudah ada pesan tiket 2 bulan, 1 bulan, 1 Jumat sebelum keberangkatan sudah ada jelas tiketnya. Ini kemana? Ke Amerika, ini Timur Tengah. Sampai hari hanya maka kita datang ke bandara, maka awak bandara akan memberikan pengumuman yang berangkat ke Amerika maka masuk melalui gate 7. Di situ telah ditentukan pesawat kita menuju ke Amerika, menuju ke neraka. Sudah jelas. Apa maknanya? Hidup ini Allah kirimkan Rasul. Ini rukun iman yang menuju Anda ke surga, gate 8. Syarat kedua, amal. Maka yang disebut orang-orang beriman, dia beriman dan beramal, itulah syarat menuju surga. Jika ada sebagai konsep dasar, jika ada orang berkata semua agama sama, maka tidak artilah makna iman dan arti amal dan kitab suci dan fungsi Rasul. Los menurut. Karena manusia tidak bisa memahami tentang akhirat, karena manusia tidak bisa menjangkau surga neraka, karena itu alam gaib, maka Allah kirimlah Rasul untuk memberi berita kabar gembira dan kabar duka, ada surga dan neraka. Apa tugas manusia di situ? Iman, patuh dan taat. Berarti dia telah memesan tiket surga. Jika sebaliknya dia tidak patuh, tidak beriman, berarti dia telah memesan tiket neraka. Jadi jika ada orang berkata sama, si A yang beriman dengan bertidak sama-sama masuk surga, ini akan bertentangan dengan dunia fakta. Cara bahasa bertentangan, secara fakta bertentangan. Karena setiap beda bahasa, beda substansi, beda tujuan, beda cara. Sekalipun kita melihat adalah tujuannya sama, tapi ketika beda proses, dia akan beda. Mana contoh kasus hukum? Si laki-laki, si perempuan, dia berpacaran. Kai bercewek, lih bercewek, kai drop. Istilah bahasa mudah kita besaran. Ka ulu nego. Kenapa disebut ini? Karena tidak melalui prosedur, tidak legal. Hukum itu sah ketika disebut legal standing. Prosedur, proses, delik-delik hukumnya jelas. Dalam agama disebut syarat wal masyru'. Lalu kita balik. Seorang wanita dengan laki-laki bernikah, melakukan hubungannya. Kenapa pekerjaan ini disebut waqaf, jima? Hubungan suami istri, pekerjaan sama kan? Kenapa beda bahasa? Kalau orang berkata sama saja, apa beda orang sah pada hukum dengan tidak sah pada hukum? Kok bisa sama? Kok sama ya orang jahat dengan orang baik? Orang jahat di negara masuk penjara, mungkin dia terlibat sabu-sabu, melanggar hukum negara, mungkin dia ada kasus kriminal law. Akhirnya neraka negara menuturlah konsep negara dalam konstitusi Undang-Undang 45. Lahirlah KUHP yang disebut dengan the rule of law, pasal berapa? Oh ini salah, masuk penjara. Kalau kita katakan orang salah masuk penjara dengan tidak masuk penjara sama, apa bisa dipertanggungjawabkan bahasa ini? Kalau ada orang berkata si kafir juga masuk neraka surga, si muslim juga masuk surga, pertanyaan surga mana? Karena Tuhannya beda, cara ibadah juga beda, etikat pun berbeda. Inilah diutuskan Rasul oleh Allah untuk menjelaskan ini hakikat Allah Subhanahu wa taala lewat sifat qidam, di antaranya huwal awwal wal akhir. Dia ada tanpa tukang ada, dia tidak pernah didului oleh ada. Karena Allah ada tanpa tukang ada, maka tidak ada satu saat Tuhan itu tiada, yang disebut dengan sifat Bapa.